Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-Bashirun Nadhir. Amma ba'du, ma'asyiral masyayikh al-afadil wa bil khusus Sayyidul Habib Ali bin Muhsin al-Haddar, para imam masjid beserta keluarga besar, beserta para takmir dan keluarga besarnya, hadirin hadirat saya sami murja. Pertama, dan gula tak langkongnya ona seborang dan gula tojo ekor saya ketipi panjenengan orang kue bebe kadito karena dan gula undur dan gula pun seberapa tahun mari operasi jantung. Jadi dada kaula kadito SB bentolang SB 2 kan aki gerinda atau kang kaju gasa. Nah saya bercerip pas makan baut banyak baut tas sekolah. Jadi makan pas usaha atau ketan makan dengan jalan monta atau ketan ber. Jadi yang atau ketan seimbang. Lamba dan bulan nikah morah belum polon atau ketan. Dan gue lagi sehat kayak gini, atanya kamba, atau ketan, mak nyari selah ya. Mangga makan aja waban gue dah tipe patong ketan makan. Mangga na panjenengan nikah mungkin sehat. Iya tani khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara. Rebutlah 5 waktu, rebutlah 5 kesempatan sebelum kesempatan yang 5 itu hilang. Di antaranya yaitu syababakah qabla haramika, masa mudamu sebelum kamu itu menjadi tua. Jadi manfaatkan masa muda sebelum panjenengan tua. Karena kita ngode tahuning berapa yang akan terjadi terhadap orang yang sudah tua. Dan gula lamba lebur main bulu tangkis pasangan double ben kaabtu tempuran satu set ini kan bisa ngapi 13 sampai 15 kop karena pokolan santak. Mun makin masih main badminton dua kolan gula robu. Nah ini kan artinya kesempatan. Lambat apalan macam yang sebarang 20 menit, 30 menit banyak online. Makin sejam 2 jam oleh terus jam pas saya palaki. Nah itulah kesempatan. Wasihatakah qabla maradikah, dan masa sehatmu sebelum kamu sakit, maka rebutlah. Dan gula makin mau ngakan ini kayak bertesen paling banyak mau ngakan nasi 3 sendok, tak oleh lebih oleh kayak pas dapat keting lebih maklumnya menapun SMP. Jadi mau ngakan nasi cukup 3 sendok, mun gedeng cukup setong, aing setengah gelas. Tahu lebih, tak nginom kopi, tak nginom teh, tak nginom gula, susu dan ada pun masalah dulu lewat makin. Maka dari beriin beda orang. La ari onceng dan gula. Onceng apa acaranya? Holannya. Ampun dan gula datang. Oleh berapa hari boleh onceng boleh? Napa? Beda acara Maulid Nabi. Oleh berapa hari boleh onceng? Beda acara napa?
hataman Quran. Akhirnya gula pahatanya Pak. Dan gula ni cek sekut yang jeng bancin dengan ala ari yang jeng. Apa napa tak ngonceng lain seperti kamagai kenapa ngonceng bancin dengan modal laku mode napa coba Pak sedia nasi atau sendok mau kiai lain kan sedia ajem sedia embi sedia tahu tempe ngun bancin dengan cukup sediain gedeng setengah keceng pas nasi atau sendok oh jangan gulem ini kayak hormat ke gulem ternyata dia saya mode jangan jalankan pada dia makanya nyari saya mode lagi ya ini kabar di Rafiki arah mode ngonceng cukup setengah sendok 2 sendok gedeng setong baca ala bola pun makan kan dan gula menacelenan ngiba bareng kedua nah dan gula bener cukup 3 sendok yang bareng kedua dia kan ngabihan 3 pereng gula takar todus ngocak ceknya banyak meneder mengkodong oleh dia guna tahu dus pas aja uap sopir kau tadi jadi nopol baca lagi apa sopir gula kan nonton sambian berdua mungkin terus dari kipah banyak habis banyak ketijan banyakan boleh teman sekalian tempo yo ceng orang agote kata gula luar biasa tinggal mau lihat dan gue dapat beriin berkat raja dia raja esena gedeng manggis nasi telur tempe tahu lengkap supir dan gue dapat ada bikin dan gue pada tak beri berkat tinggal turun di motor pas supir gue tanya bagi nangau udah gak tak beri berkat mian botan dibarengi berkat padahal anakku adikku pun ngerantosi datang ke Riau anakku dah pernah dentek dengan compok tak ada yang gue lepas nisar karena tak ada orang bian punten akhirnya berkat gue dan kayak bagi dua pak gue tak milau sama sekali gue lepas pikir apa segelung ngeluarin sakit gue kata tunggu adik benih kenapa bian lagi ngerteh cek dan gue tau ngetan ni benih kayak di rumah karena bergangguan nyawa tu aki mantarban Allah paringin tuli beres kelaban sampurna ben paringin abri manfaat tapi mon beres tapi tak bermanfaat naudzubillah mantari jauh aki amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Isra Mi'raj, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kadito berangkat dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayatul Isra. Yang kadito saya tulis budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kadito ayat yang mendasari kaulaban panjenengan memahami akan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lengipan berpantung lisan orang membahas Isra Mi'raj tapi benih substansi yang makan benih substansi daripada Isra Mi'raj atau berkandungan daripada Isra Mi'raj, tapi saya bahas adalah bagaimana mungkin dan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam waktu semalam pulang pergi Mekah Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Palestina dan kembali ke Mekah. Ini kan saya bahas. Padahal ayat kadita benih untuk membahas perjalanan tersebut, tapi kandungan daripada perjalanan itulah yang harus kita kaji dan kita pelajari bersama untuk dijadikan sebuah renungan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kadito
setiap apareng menunjukkan kebesarannya kepada Nabi dan kita, keadito selalu tidak pernah terjangkau oleh akal manusia dan tidak bisa dicarikan reasoning kata yang makin, tidak bisa dirasionalisasikan. Contoh, ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa keadito diasuh oleh Fir'aun, dibesarkan di bawah bimbingan Fir'aun, akhirnya diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Allah ditugaskan, wahai Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu temui Fir'aun, karena Fir'aun adalah orang yang sesat, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun, aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Anapa Fir'aun mak sampai ngaku sebagai pangeran? Anapa Fir'aun mak sampai ngaku sebagai saingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mulai tadi orang Fir'aun tak teman sake, tak teman pelengen, tak teman muan, tak teman ke tabu. Pas nomor 2, sekapina orang seiyodok Fir'aun datang, sekapina orang seikiri Fir'aun takut, sekapina orang yang diancam oleh Fir'aun mereka lari, sekapina orang yang dipanggil oleh Fir'aun mereka datang berebutan entar ke Fir'aun. Pas Fir'aun ngocak, aku adalah Tuhan yang sangat tinggi. Na'udzubillah. Mangkana beda orang paringin tak toman sake, syukur alhamdulillah, tapi jangan pernah merasa bahwa dia adalah orang hebat. Jangan pernah. Nah, ketika Nabi Musa kak dito perintah ber Allah, idhab ila fir'auna, pergilah kamu temui Fir'aun, innahu tagha, karena dia sesat. Napa bekal Nabi Musa? Nabi Musa kak dito bekalen setong. Napa dabuna Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Napa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa jawab, asoya, ini adalah tongkatku, ini adalah tongkat abdi ya Allah. Atawakkau alaiha, untuk bersandar ke tongkat tersebut. Wa ahussu ala ghanami, ben kaakui akhiring embi. Waliya ma'aribu ukhra, ben beda kepentingan yang lain. Bukan berangkat temui Fir'aun, padahal Allah apon oning, Nabi Musa apon oning. Siapa Fir'aun? Dia adalah raja yang punya tentara ratusan ribu, punya kekuatan senjata yang cukup kuat. Andi pasukan pemanah, andi pasukan ketepel peluru saja makin, andi pasukan berkuda, lengkap tentara Fir'aun. Andi pasukan ahli main pedang, mau main pedang ni kepentingan tekuk seni ke pedang, tapi dimainkan. Jadi seni keceret sekali tebas maju kena narik kena pole dari ahli permainan pasukan Fir'aun. Tapi nampak Nabi Musa bukan berangkat temui Fir'aun, matur ke Allah, apa bekalku ya Allah untuk menghadapi Fir'aun? Tongkat. Coba orang benda besar pas esro ngadepin pasukan bersenjata, ngakui peluru, ngakui pedang, ngakui tompet, pas esanguin tongkat nyorot apa tak nyorot kira-kira mikir je komandan rumah cek kejem maka ko apa masuk medan tempur makun kerol pakai bayin tongkat. Coba pikir kelaban akal, lamun pedang perang bentoket, menang pedang apa menang tongkat? Menang apa? Pasti menang
pedang, karena pedang tajam sementara tongkat tumpul. Pertama. Nomor dua, umpama ada peluru senjata perang musuh tongkat, menang senjata apa menang tongkat? Pasti menang senjata. Tapi Allah perintahkan ke Nabi Musa, berangkat temuin Fir'aun, Nabi tongkat. Nah, sebagai seorang nabi tidak menolak gula mancing apa ini lagi tepat kemontojo olah. Oke. Nah, akhirnya berangkat Nabi Musa ini bertongkat. Nah, apa sih pertama terjadi? Ternyata Fir'aun menyiapkan pasukan yang tidak terduga oleh Nabi Musa. Kenapa? Ahli sihir, ahli sulap. Ahli sulap. Aku tampar. Main. Sim selabin yung talaki ti olar. Faida isiyuhum hebaluhum wa isiyuhum ng Al-Quran. Ketika tampar mereka, tongkat mereka dimainkan jadi ular. Takut Nabi Musa, aduh, mak di luar dugaan ya. Ternyata Fir'aun adik pasukan yang tidak biasa ditampilkan. Biasanya pasukannya berpedang, pasukannya bertombak, pahmaken ternyata pasukan penyihir, tukang sulap. Tampar eka main yang telaki teti olar. Ternyata di saat Nabi Musa takut pada remar ya, dan Allah Ta'ala seketika itu buin alki asokah, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Menghadapi pasukan penyihir, Nabi Musa tidak berpikir panjang. Kemudian Allah alki asok, lemparkan tongkatmu. Itu takut tongkat Nabi Musa yang telaki. Keret yang telaki. Begitu dilempar, faidha hiya thu'banum mubin, maka seketika ular tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular raksasa, anaconda jandeng makin. Montong kena lutfi yang talaki pakun tahu be. Nah, ternyata tongkat Nabi Musa pas awal berarti olah ada remah talqafu ma yaqifun, menelan yon talqapi olar musuh tersebut ditelan disedot, tidak sama sekali. Menang Nabi Musa, ternyata bekal cukup tongkat. Nah, bagi Kak Dito, karena kau lebih banjir dengan diingatkan mengikak Dito ber Allah bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, janganlah dikejar dengan akal kita, karena akal kita tidak akan pernah mampu untuk mengejar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat dapat mencegah seseorang dari al-fahsya, kejelekan, wal munkar dan mungkarat, bahwa orang istiqomah salat istiqomah mencegah seseorang dari kefakiran. Tak usah pikir remah hubungan antara salat mencari makin, bagaimana relevansinya antara salat dengan kefakiran, bagaimana antara zakat dengan kefakiran, bagaimana benang merahnya antara zakat dengan kefakiran. Orang bayar zakat, orang istiqomah membayar zakat akan dijauhkan dari kefakiran. Bagaimana relevansinya? Tak ada pemikiran kayak itu. Jelenaki kapi. Disitulah kapak panjenengan akan menemukan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tidak berpikir Dorong kok menghadapi para penyihir punten. Tapi begitu Allah ada bu alki asok, lemparkan tongkatmu, maka dilemparkanlah tongkat. Faidah hiya thu'banum mubin, dia menjelma menjadi ular raksasa. Talqafu ma yaqifun, menang Nabi Musa. Tekuk oleh tongkat Nabi Musa. Langsung mereka itu
ternyata pengikut Nabi Musa semakin besar, pengikut Nabi Musa semakin banyak. Kenapa? Karena para penyihir gelap faulqiya saharatu sajidin, maka seketika para penyihir tersebut tunduk terhadap Nabi Musa, percaya bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi Allah yang dibekali mukjizat. Coba pikirkan ring benda besaan. Tongkat Nabi Musa kajuh tadi odar sakte dapat tak sakte. Sakte dapat tak sakte jawab. Oh gue. Saya ngalah cek berapa. Mergula tanya boleh mari cek berapa. Nikah kita ingin berdiskusi pada pengajian. Akhirnya Nabi Musa bahika Musa bin Fir'aun. Ika Musa itabeng akan dibunuh. Fir'aun gak itu ampun mateen kurang lebih dah 10.000 orang. Mon beda orang ratin ketemu ben Fir'aun. Tanya aki ben Fir'aun ke pengawal. Aron siapa yang dini ratin? Ano kak disah orang benda besar. Oh adik laki pada adik. Andi paten lagi na hendu. Paten lagi. Galak bini. Tanya kiaro siapa yang ratin? Anu nyaman. Orang apa? Orang Jember. Andi laki tak andi. Keng derem mah. Keng nurok paten hendu. Dari kejima Fir'aun. Naudzubillah. Secara ekonomi Fir'aun sukses. Fir'aun andi usaha raja embi banyak. Bahkan korsennya terbuat dari emas. Secara ekonomi, tapi dia gagal membangun keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa etabeng. Tinggal etabeng Nabi Musa di keposang, tak nemu arah. Di budi pas tepak ke pinggir tasik. Laut merahnya mana? Dan kula teman depan nih kan. Nang laut merah kak dito cukok nika paling tingginya semeter, paling dalam 2 meter lebar alun jalan mau nekuk tombak tekuk bertak kaki krit langsung kening cukok. Terutama seterbanyak nika ikan kakap ben ikan kakap ben napas nika banyak cukok oben raja. Posang Nabi Musa lamun maju tepak ke tasik, mon mundur Fir'aun dengan segala kekuatannya. Di tengah Nabi Musa bingung, posang Nabi Musa, kenapa yang harus aku perbuat dengan keadaan ini? Maju kena, mundur kena. Tiba-tiba Allah turun tangan. Kenapa dapur Allah Ta'ala? Idrib bi'asokal bahar. Wahai Nabi Musa, tasik ya dan sampian ni katokol kakuy tong ketak. Mon pas kula kan mikir, masa masuk akal, cereng tasik le berengari ya, katokol bentong ket. Menurut panjenengan, mon ombe raje tokol bentong ket, napa ombe ni gulung tongket, napa tongketnya gulung ombe? Tongketnya pasti ya gulung ombe. Nika menurut jadana akal manusia yang kini apa hutan itu akal manusia. Makanya jangan pernah mengandalkan akal kita, karena akal kita terbatas relatif. Nabi Musa tidak berpikir panjang. Tekuk tong kata Nabi Musa, tasik ombak seperempat aku lung saya tokol. Etokol tak ada pakai tengahan yang pinggir. Begitu etokol fanfalakoh, maka seketika lautan tersebut terbelah, ombak tersebut terbelah. Pas akhirnya jadi beberapa kelompok, beberapa gulungan, kullu firqin kataudil azim. Tiap-tiap gulungan ombak nikah bagaikan gunung yang besar. Tore tabang kelaban akal boleh dak rem. Bede aing ingat gunung, bede apa sobu. Pon ngalak sampean aing.
topo selen mari ini kan akhir tembak boleh supaya aing tersebut menggunung bisa dapat tak bisa bisa dapat tak bisa tak kira bisa ada apa mon aing itu tak bekal ambles boleh itu tak boleh ambles tak kira bisa pas aing roboro menggunung tak bisa tapi Al-Quran beraki akhirah ombak pas cekak bakun menggunung tasik asad terbelah Nabi Musa lolos ngolaten ke putih ternyata Fir'aun ma'adroku pasukan Fir'aun tidak mampu untuk mengejar Nabi Musa lebat seret mendengar Nabi Musa cukup kelaban apa kelaban tongkat dan tidak masuk akal begitu Nabi Musa berhasil lebat dari napanya mana dari tasek tersebut berhasil entas ke atas napa sih terjadi Fir'aun nabek ngebesaki tasek asad ngebesaki tasek terbelah masuk Fir'aun begitu masuk ke dalam aing saya tekak gila saya menggunung langsung aku boleh ambles ke bawah Fir'aun mati tenggelam tigla mati Fir'aun kan gula mator gila Fir'aun itu orang kejam ben lebur azina mon ngebesaki orang bini ratin mon tada laki na ikala mon beda laki na patain mon nurok pada pane patain mon candai makin dia bisex jadi Fir'aun nikah tidak cukup dalam sehari kelaban berhubungan seks kelaban 50 wanita tidak cukup maaf ki gula akhir benih kerja cek saking orang kantor candai makin nikah tegang terus jadi napa ki budun Fir'aun nikah tegang terus tak ada mati tegar orang bini seket pakun tak mati tapi napa ben Allah enak begitu Fir'aun mati buin ben Allah napa buin Allah inna nunajjikah bibadanikah litakuna liman khalfaka ayat wahai Fir'aun akan ku selamatkan badanmu seneban bingkoi pasalamat ta Fir'aun tay parosak ka tay paancora sampai kapan sampai bila apa litakuna liman khalfaka ayah supaya kamu menjadi bukti menjadi tanda-tanda bagi generasi berikutnya bahwa orang yang kejam bahwa orang yang biseks bahwa orang yang ahli zina seperti kamu itulah wahai Fir'aun ternyata aku nongku tinggal mareh mati Fir'aun esok ben malaikat colok di keposak kalaben pasir laut yang penuh dengan garam akhirnya Fir'aun mati angaka sampai makin jenazah Fir'aun badan yang emosium seaneh kan digambaraki ben Allah akan diselamatkan begitu colok disumbal kalaben pasir laut mati angaka nomor 2 mati nomor kok karena menahan rasa sakit di lambung nomor 3 aneh Fir'aun nih kan tinggal pas pelemes pas bisa gentang tinggal gentang sampai makin budun Fir'aun tak mati walaupun orang yang mati pakun odi ngerancam jadi setiap orang yang melihat dapat membuktikan oh orang ahli zina nggak Fir'aun dia letar aja lah mana aja berlebur zina apa takut jadi Fir'aun tak usah umum bagi, tak usah orang yang tahu kapi kamu berdoreng mati budun ki odi berarti dapat apa sobung kecuali Fir'aun ada apa? Karena Allah bermaksud menghinakan Fir'aun lahum khizyun fil hayati dunya wa fil akhirah mereka dalam kehidupan dunia hina di akhirat pun menjadi hina itulah contoh Fir'aun Nabi Musa berhasil memenangkan Fir'aun 2 kali pertama ketika beradu kelaban para penyihir yang kedua menghadapi Fir'aun kelaban tasek Nabi Musa sukses cukup kelaban napa modal napa tong
akal. Masuk akal apa tak masuk akal? Masuk akal apa tak masuk akal? Tak masuk akal, tak percaya akal. Karena akal kita yang kerdil, benih tak terjadi akal kita yang kerdil. Lolos lebat Nabi Musa, akhirnya depak ke sebuah padang, nyamana padang Atih. Nah di padang Atih itulah nang padang Atih kak dito. Ampun, padang Atih ini kan lebar luar biasa dengan panas, suhu yang rata-rata di atas 45 derajat. Pekua panas, lepak 45 derajat. Oh sang kaum Nabi Musa. Akhirnya pas berdosemator ke Nabi Musa. Nabi Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami wahai Nabi Musa. Kami dalam kehausan, kami tidak kuat merasa penderitaan ini karena panas yang luar biasa. Kami kehausan, kami butuh air Nabi Musa. Nabi Musa bingung di tengah padang yang gersang, panas rata-rata di atas 45 derajat. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Allah Ta'ala turun tangan, Allah Ta'ala nolongin. Kenapa pertolongan Allah? Dia Allah, idrib bi'asokal hajar. Wahai Nabi Musa, tokol betul secin sampian panikah, tokol betul panikah, tanpa reserve, tanpa berpikir ulang, tanpa dipikir. Oh, Allah Ta'ala makromuromakon betul pokon tokol. Di mana letak relevansinya antara kehausan dengan batu? Sobu. Tiba-tiba podo tong kata Nabi Musa betone tokol. Cetat begitu etokol betok fan fajarat min husnata asyrata aina. Maka ketika itulah memancarlah 12 mata air. Keluar sumber 12 biji. Sumber ini kan beri toron ke bebe. Sumber ini kan beri toron ke bebe, beri memancar ke atas. Nah kalimat Al-Quran disebut fan fajarat. Lamun in fajarat ini artinya memancur. Jadi napa? Jangan turun. Mohon macrot ya, apa nama? Nancel. Fan fajarat maka nancel 12 mata air. Artinya lamun nancel berarti air dengan tekanan tinggi. Lamun akili dengan nyaman aing tekanan rendah. Ini kan fan fajarat memancar, nancel. Alhamdulillah. Akhir kaum Nabi Musa berebutan nginom kebagian tapi buan orang beda saat buah kisah nyereng Nabi Musa nikah 12.000 orang kia beda saat pak polo ibu orang kapi kebagian aing. Kenapa? Karena aing memancar nginom kapi, mandi kapi, saker kapi cokop modalnya kalau bentong kersetong. Nah kadit teman karena kita nika mengkaji sejarah ingat kadito supaya kita nika oning bahwa ayat di dalam Al-Quran walaupun satu huruf, walaupun satu kalimat nika memiliki makna yang luar biasa. Makanya saya kula sering akibat kajian tafsir Al-Quran karena dari kadit sahabat dia semakin yakin bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran akan menjadi kajian yang selalu segar setiap saat dan sepanjang masa. Fan fajarat memancar, ampon paha, kun in fajarat menang Nabi Musa. Makanya ketika Gubernur Jakarta Anies Baswedan tinggal Ramadan ini kan beda akian dong. Nyamanah Festival Istiqlal. Nah, neng Festival Istiqlal kadito berbagai benda bersejarah dipamerkan, termasuk kopiah Nabi Muhammad SAW, rambut Rasulullah dipamerkan, sandal kanjeng Nabi dipamerkan, termasuk tongkat Nabi Musa dipamerkan.
orang yang bisa niku biasanya tak ke 15 bulan Sya'ban sampai tak ke bulan Ramadan. Sakti na petang sakti tong kata Nabi Musa. Sakti na petang sakti. Coba bagi tore makin tekir kena ben akal boleh. Panjenengan jawab di gula tanya aki. Tongkat Nabi Musa pokok laki ke bento keluar aing. Ya toko laki ke tasek asat. Yon talaki tadi olah. Sakti na petang sakti. Ongguan, alhamdulillah. Sekecil aki ini ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan beda pole yang namanya Festival Istiqlal. Terus tong kata Nabi Musa dipamerkan kembali di Jakarta. Rencana dan gula entara ke Jakarta gula nginjem tong kata Nabi Musa. Ekebe ke benda besar. Ya toko laki nega betok kira-kira mancar aing nama huntan. Tahu dia jawab. Kira-kira mancar aing nama huntan. Bah, mana nyanyi biar ke kuda pak. Kira kenapa kuda? Panjenengan kelak kan ada buku sakte. Sakte tong kata Nabi Musa. Artinya mon sakte. Teku Nabi Musa pakun sakte. Teku Lutfi pakun sakte. Mamian pas teku Nabi Musa sakte. Tiga teku Lutfi kita kira pada rumah panjenengan. Nah disinilah jawabannya kenapa berarti tong kata Nabi Musa sakte napa tak sakte. Nah mayo be kelak kan mereka janjian cak bawa bahasa debu sakte. Nah ini kan parlona kita berdialog berdiskusi dalam pengajian. Akhirnya abah sadar oh ternyata tong kata Nabi Musa benih tongkat sakte tapi tongkat biasa. Tapi kenapa tongkat Nabi Musa bisa berpengaruh ketika itu laki ke tasek, ketika itu laki ke betok, ketika dilemparkan? Karena pada saat itu Allah sedang turun tangan atau Allah intervensi, Allah campur tangan nulungin kabulan Allah si asmara Nabi Musa. Nah panjenengan sekali ditujukan lamun panjenengan bertaat beriman kepada Allah. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita menghadapi berbagai macam problem, maka di saat kita kesulitan, Allah akan turun tangan, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jaminan dari Allah dalam Al-Quran, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa beriman bertakwa kepada Allah terhadap persoalan yang dihadapi, maka Allah akan memberikan makhraj, way out, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dari kadito nikah pasti yakin dan gula menginjak yang materi yang kedua tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj juga tak masuk akal. Tapi kita tidak perlu mengejar, kita tidak perlu mengkaji. Kenapa? Karena sekalipun dikaji dan dikejar sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhasil menjangkau bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berjalan kaki. Tidak akan pernah. Akal kita terlalu pendek untuk menjangkau mukjizat Rasulullah SAW. Maka dari kaditoh esenabain yang perlu kita kaji kandungannya pun toreh coba kita pelajari. Begitu Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, pada peristiwa pertama yang dilihat oleh Rasulullah. Kenapa peristiwa yang pertama? Peristiwa yang pertama Nabi akan kiban orang saling cakar muana ekaro sampai muana lokah. Mari lokah tambahin cet aki beres cakar boleh benih cari cakar boleh beres boleh cakar boleh. Nabi periksa di kebelekan Jibril. Kenapa kak di malaikat Jibril? Ini adalah gambaran ya Rasulullah.
umat panjenengan pagi bakal banyak saling cakar karena perbedaan partai cakar, perbedaan organisasi cakar, perbedaan kemauan cakar. Maka na'udzubillah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dia benar yang sepodan gula lamba para saya itu awasiat tengkule tikani benteretan tikani nak mon benlenare mon elasa lain orang je ala benda. Nomor 2 baca sampai lanya lah kau orang ada apa karua kengain kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha segalanya, maha penguasa, maha pemilik segala sesuatu. Kamu tidak akan pernah memperoleh kekuatan dan kebaikan tentang kekuasaan ketika Allah tidak memberikan. Allahumma la mani'a lima a'taitah. Tidak akan ada orang yang mencegah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Tetapi juga kamu tidak akan pernah mampu untuk mencegah pemberian Allah kepada orang lain. Jadi jangan pernah berendela nyala kau orang walaupun esa lain orang. Jangan pernah beringin merebut punya orang lamun benihan be. Saya ngaji kayak ngain. Mun ben ngelakonin salah setong di antara itu, maka ben akan gagal segalanya. Jadi setong ngelakonin semuanya akan gagal. Pada cara nah, usaha ajalan kalau berikhtiar titik, jangan menyakiti orang dan jangan melawan ketika orang menyakiti. Kenapa? Jika kamu melawan kepada orang yang menyakiti, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Tapi ketika sakeen orang beneng-neng, maka Allah yang turun tangan. Contohnya pada Nabi Musa. Nabi Musa ketika Isake ben Fir'aun Nabi Musa neng, akhir Allah Ta'ala tak nerima, Allah Ta'ala yang turun tangan. Yang kira pembuatan kira itu prinsip kita menteri palingin teka hajat pun Allah seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 2, peristiwa yang kedua pangki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beda orang panen, moneng atau panen padi, moneng Arab panen gandum, mon orang panen ni kamas tak cilen ka ada, ikina mahuntan, mon macam buruka, beda orang macam buruka ada, beda serah Puan Maharani macam jalan ke ada kan dibuli ban orang aneh pola. Padahal biasanya mon orang macam pasti buruka kebudi, mon panen buruka ada. Dari kapunten beda orang panen ke ada oleh telolak ke jalan ke ada. Budi apa tombu oleh dan siap untuk dipanen kembali. Mata apa ada ban orang napa nih kan? Kujer teng kujer men mare panen pak bulan mentekakan dekos. Heran Rasulullah, kenapa kak dito mereka Jibril kak dito gambaran juga wahai Nabi Muhammad, gambaran menapa orang selampe orang seifak fi sabilillah ben Allah Ta'ala bakal ibalisin kalaupun berlipat-lipat. Kalau bencadatan orang tersebut tak nyoba. Beda orang nyoba, lu kok nyoba asal dekah, bebelis aku tak kira bebelis kan. Tapi mon ikhlas, kadang tanpa sengaja pun Allah Ta'ala bebelis. Ongkuan aku. Sekadin teki masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sedekah fi sabilillah. Kenapa sabilillah kan itu?
Sabilillah kadita mengeluarkan infak, mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga untuk kebaikan. Ini kan nyaman sabilillah. Kebaikan menurut ukuran syariah. Ini kan nyaman sabilillah. Contohnya nggak ngompeng ke masjid, nyompeng madrasah, nyompeng orang yang tak andi, saya ngaji, saya mondok, saya sekolah. Ini kan nyaman sabilillah. Dan gula andi cerita pengalaman pribadi lambat dan gula menabi tak keler watang tahun 93 gula nikah cek miskin na lambat pas andi otang cek rajin waktu kasa dan gula andi otang 3 juta dining sampai lambat regen namun cek rajin dan nikah 5 juta berarti dan gula para andi otang sampai setong penghasilan tak andi kelakuan kalau tegang bensin ben tegang gorengan dan goreng tahu isi es lilin saya jual bila sekuat majar 5 juta 3 juta sanggul akhirnya di tengah-tengah dan gula posang tiba-tiba apa beda tamoy Jompo dan gue lambat ni kui beli benih kui te anu atan marga sana kui dun tebu kat desa umi ada mobil layanak ben sebisa cek marga serwa dua aki saus umi ya iya ko adu abad ikhtiar alako engki bahan di otang 3 juta tiba-tiba pada tamu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gula lupa tahun yang sekali atasnya dari kadim mah pancen dengan sampai lupa ke gulanya lupa masa engki lupa je lupa anak apa ya anak kusan gula andi niat apa ya trauma de panik kaya pabri obat persis 3 juta rupiah terkerjat lebah abri saya 3 juta rupiah ya engki kenapa sedikit lamba mbagula nikahnya nyaman pati terus lakon tegang kaju mikol kaju nyari kebun jual kaju nikah lamba jangan baju 2.000 kesepekol. Nah pada suatu saat keliling ngejual kaju sampai pokol setonggol 2 kaju tak paju. Tidak ada satupun orang yang menawar apalagi membeli, tak ada. Akhirnya pah posan, pah dengen sosa pati derem meriacat mulai tandi beres kaju tak paju ada sebelia kaju tiba-tiba pah jaga jalan boleh petaber boleh kaju tono pas ketemuan bapak kau ini kan jangan pernah irok rahmat penoreng pas jual kaju engki jual sana perken 3.000 engki pun beli aku lah beli bapak gue kaju tore pun petoron kantor petoron men orang tinggal petoron lokku kelupa engki pas bapak gue lepu ke dalam lepas kalak kopi secakir tore pak ni kak ngopi dulu je waduh engki kan ya nom kopi seret bismillahirrahmanirrahim mari kopi reng sepo gula ke dalam boleh ngelak nasi sepere ni kak ada alhamdulillah ada sepere mari ada pakai bajar telur ibu ni kak kaju ni beli di ibu lah apa lemar asokor alhamdulillah engkau perapaan bosan kaju paju tabu kenyang mari ngopi jadi depak ke jomon pah wasiat kepotran jong teng jempa ni ngocak ni awak mu tadi wong bejo jawab tu dah baik
mon bener ketireng pecera kengain jera Ahmad kuat ben asadeka kara Ahmad mon pah ben taje po kebele ka anak mon taje po kara Ahmad beki ka anan ra Ahmad saya nggak ya ada tang wasiat oh iki anak apa pola napa ra Ahmad rualambe engkau perapaan posang sosa tandi beras tandi kak saya gak akan kaju beli nasi sepereng beri kopi sedangker kayak ngain ya nah makin bapak kau lah pon sobung dan gue dari komboy aja oh komboy ya terus alhamdulillah gue udah makin sukses anakku paringin bejre pas gula akhirnya akhir wasiat mbah nikah makin gula ngatur na obat kepanci dengan 3 juta gula bah nangis dan gula kienga gula nangis benih polan oleh pesaya 3 juta benih dan gula nangis karena disinilah dan gula dapat membuktikan kebenaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu liman yasha melipat gandakan terhadap orang yang dia kehendaki. Coba pikir, waktu Abu ya lamba asadeka nasi sepereng bitong umpamana nasi sepereng kena waktu kasah 500 rupiah kopi sedang kira kena 200 rupiah berarti 500 dan 200 berapa 700 rupiah tambah melekaju 3.000 berarti 3.700 rupiah waktu kasah sekian tahun berikutnya dan sepotan gula tak boleh balasan tak nerima apa Allah Ta'ala tak paling balasan apapun pahala kita padang berenang akhirat tapi napa Allah Ta'ala akan ada wallahu yudha'ifu liman yasha Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang dia kehendaki akhirat di saat dan gula anak posang bingung majer ontang terus agak biaya dempor ampon posang tiba-tiba pas ebeles kelaban 3 juta pikir dari 3.700 ke 3 juta berapa persen berapa kali lipat saya temu kali lipat lebih dari 1000%. Lah kadin toh manggana tak kelero terbukti dan gula nangis merasakan masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabilah perumpamaan orang yang infak fi sabilillah orang yang sedekah fi sabilillah ber Allah Ta'ala akan dilipat gandakan 100 kali dari 100 kali bekal timbul 100 kali boleh berlipat-lipat sampai hitungan yang tidak bisa dihitung dan gula bah ngoca alhamdulillah benih pola oleh saya tapi dan gula ditunjukkan secara langsung memahami sebuah ayat masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah nomor 2 wallahu yudha'ifu liman yasha makanya gula bah selalu berdepak kau orang jadi jangan pernah berpikir bisa Allah Ta'ala aparin balasan langsung ke panjenengan jepo panjenengan kadang-kadang tak jepo tapi Allah Ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai karena panjenengan bukan menikmati paparing Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan dari orang tua makanya panjenengan cerai-cerai dari orang ngomong gula cerai andin pak maksudnya cerai gula tak cerai yang tak andi gula tak terus dan cerai engki oning gula cerai tak terus dan cerai kenapa gula saya sedekah menengah nikah dia sedekah obeng mendengar tandi napa konsep penting agak baik kebagusan dan jangan pernah membuat jelek agak baik kebagusan napa ingat makin masjid beda masjid nyombang pembangunan masjid lemare nyapuin masjid bain ngepel masjid ngesein aing dan macam-macam ini kebahagiaan dari kebagusan
tak bisa boleh. Salah aku tak bisa. Aku baik kebagusan ke bini na bayi. Tidak ramah. Mari sopu dia sampai kikir ke bini. Mari sopu dia sampai atau karben bini. Mari sopu bisa ketemu ben bini. InsyaAllah kalau berbina sama banjir dengan Allah Ta'ala bakal berkembang rezeki. Kaya mun pahmi semula lebih ini saya ngamuk dekat. Na berasa pasti meliaki. Minyak tak ada, gula tak ada, bujen tak ada. Ni seban kulaku. Artinya kita jangan berbuat jelek. Insya Allah pakun oleh kebagusan. Pada orang nyaman basir. Basir ni kakila. Asal beren panda tak kelampian. Tinggal laku dengan nang ya ada laker asaknya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Nek tadi wong api. Nek api yo artinya kamu turun. Mun tadi orang bagus ya. Mun tadi orang bagus pasti mapan ban. Asair boleh. Farij 'alal muslimin. Mun tadi orang mapan. Mun mapan pun bakal bagus. Dibeli mereka menolong. Kita jangan menareng gila. Keng tinggal yang siang sengoni. Nikawas etar ke jeding masjid. Tek ku jeding. Waduh rek, jambani kok pesing koyo ngono. Malah seng ya berusaen. Mun bedelomot ya so aing kosong nimba aki posae. Lambe tak ingat mangken tak cetip. Usaha tembe. Ting lepas sak pah nengen. Pas pada suara speaker dor musik ono opo iku yentaren ternyata bro dengan parlo. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Ono opo iki anu sir aku aman toya ke bayi kerepotan. Oh iya engkau saya nolong nama tung gaju nyelok aing apa jangan engkau nolongin watung gaju oleh dua hari telawari mari dengan parlo pasti yentaren tinggal bubaran. Pak, opo, sir. Saikin di bagianku. Diminta ongkos tinggal lihat telawari. Diberi nolongin ikhlas minta ongkos. Ki ongkos saya benar. Iki sir, cek telawari beriin 1.000. Kisir, piro iki 1.000. Mo, beri 1.000 tak ada. Mo, tambahi benar dengan 200.000. Iki sir. 200.000 mo beri 200.000 tanda beri 300.000 tanda pakiu kalau tanda kocak sir awak mau ikut jaluk biro sir bener minta berempat beri 200 tanda 300 tanda mo apa kau gak gelem awak mau sir apa pun tanda sir njak kau tak gelem apa pun pese teningkakan kijak reng-reng gila beri pese oh Monde yang lelaki nak beras, bayin jangan orang. Lelaki beras. Coba Lutfi, beri 100.000 mo, beri 200.000 mo, 500.000 iya wis. Cek beres. Anak apa pikiran? 500 kali kening ke beli sate, kening ke beli gulai. Mon basir ten, kesel tak tingkatkan. Yang mana rengkil? Memang aja tidak rengkil. Ampun mari. Lagi beras benar. Walau tanda beras, saya lagi beras 5 kilo. Piro iku 5 kilo. Mo beri 5 kilo tanda. Tambahi benar iki sir 10 kilo sir. Mo tanda. Beri 20 kilo. Mo ja. 20 kilo iku sir. 20 kilo sir. Enggak tanda kok. Ah minta berempat lah kau telawar dia. Beri 1 kilo. Ya iki sir. Selawi kilo, segemi kilo ya kalah. Enggak, engkau tanda. Apa? Berat mengibat beras.
Gejar yang beri Lutfi, man Lutfi beri 20 kilo, moh beri 1 kilo, nyari beca bos. Ya benar yang beres. Basir tanda. Pola tanda bahatanya aki sir. Awak mau jaluk piro secani sir. Pinta berapa benda sir. Ikuai, arwah apa itu. Taring ternyata ngalak 1 kilo. Jadi beri 1/2 kintal tanda, mah ngalak 1 kilo. Mah tak kue pekma. Basir ala kota laware. Beri pase telur atau 1000 tanda. Beriin 1 kilo tanda, malah ngalak ning 1 kilo. Tingapit saya 1 kilo ni kan ternyata aja basir tadi buka tengkila. Pas gini kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa iki sing mati kesareen ben basir yen tare reng kepaten sapa sing mati. Oh iki sir 4 bulan sir. Ya wis aku tak nyumbang iki beres oleh dari orang saya bagi kereng kepatian. Mun tada kepatian ada teh pas ajolan mun bedereng tandi bagi boleh beres 1 kilo. Mun tak kalah nomor yang tandi atau nomor yang kepatian teh bagi. Padahal gila. Mun kemis abersihan masjid, abersihan laker, mun Jumat asabuan orang gila. Mun andi beres sedekah aki ka orang. Padahal gila. Tinggal pitpah basir reka mate. Tinggal mate buyut tenggulan an beninil pun asal-asalan ketemboran lembut. Ano yo kabar ano buyut kulan rek jebe. Beri kabar ka Ahmad ka ring sepoten kula. Basir iku wis kepundhut. Are-are suruh teko kene kabeh aja. Aku sing ngerabut engkau sing ngelatinin. Oh, karena basir tandi rumah elatinin ben buyut kaulah. Dotong orang banyak orang salabat atau sanoreng. Orang salabat tapi pada ngucap masya Allah. Basir iku masih edan tapi bermanfaat. Pertolongane luar biasa. Keapiannya luar biasa, pertolongan luar biasa, kebagusan luar biasa, padahal gila. Jadi walaupun gila tapi bermanfaat ya hargai benoreng. Maka biar terlalu orang gila tapi bermanfaat atau orang beres tapi tak bermanfaat. Kamu saya pilih. No? Terlalu orang beres keng bermanfaat, tak terus hati orang gila bermanfaat. Basir mati oleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan masjid tay nggak makin sebung takmir pun lambe temiceng luar biasa, temiceng neng mankaman jeding sekut kosong kemi laseng luar biasa. Pas takmir masjid imam masjid akompol para imam masjid di Pokopol, para pidato, para bapak, para hadirin, tore panjenengan mikir kapi, kiba dana basir masjid ni kaperse, aing ngaposa, jadi ngatada laseng sama sekali. Makin apon 2 bulan basir sombong, masjid punya temi jengah, aing sekut kosong, laseng luar biasa, tore pikir. Basir ni orang gila. Tinggal basir sombong, pak basir kotor. Tore pikir segila ni kan apa basir, apa beabeen. Pas takmir masjid ni tahu lihat. Jangan setong, kadembian imam, kadembian saya aden, kadembian saya ku jidur. Pak pikir, iya ukuran. Beabeen ni kau cak imam masjid, tapi tak tahu mana bersihan masjid, tak tahu mana ngurusin masjid, na'udzubillah. Bapak ada kocak adzan ke masjid, ada kocak takmir masjid, tapi tak ngurusin aing masjid. Na'udzubillah. Maka dari kadit toh, selama kita bisa berbuat amal soleh sekecil apapun, dengan Al-Quran Allah Ta'ala ada bu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun kebaikan, dia akan membuktikan. Dzarrah ni kan makin macam-macam dengan dalam tafsir.
Cek saking dikonversi ke laban waktu daron ka satu detik. Gula tanya ke panjenengan, waktu terpanjang berapa teretan? Tore jawab ki, sakup berapa tak sakup? Sakup berapa tak sakup? Waktu terpanjang 1 tahun, 1 bulan, 1 hari. Kamu sepele. Waktu terpanjang berapa? Berapa? Maka tidak saja bu. Mau tidak saya jawab di gula curiga. Orang tengel apa tenembian nih? Waktu terpanjang berapa? Setahun apa sebulan? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Sebulan berapa hari? 30 hari. Sehari osok berapa jam? 12. Sejam berapa menit? Sebitak menit berapa detik? Sebitak. Berarti waktu terpanjang 1 tahun, waktu terpendek 1 detik. Panjenengan bisa kebaik amal soleh setahun bisa, sakup bisa, sebulan bisa, sehari bisa. Tapi gula tanya, bisa apa jenengan kebaik amal soleh dengan hanya waktu 1 detik? Bisa apa tak bisa? Tore jawab. Mata tidak saya jawab. Napa amal soleh yang bisa dikerjakan dalam 1 detik? Kenapa? Tore jawab. Toh? Kenapa? 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 Misem. Oke. Tore pon. Beda orang misem sedetik. Kun misem lemare pon sedetik. Lainlah sedetik dalam. Kenapa? Zikir apa? Tore jawab. Allah kipon leres nikah. Keng bukan itu yang dimaksud. Berarti bener tapi tak dari mana? Bener tapi tak tepat. Tore sedekah baik. Gula pakai nanti obeng nikah 500. Semenang beri investasi 500. Sakup berapa tak sakup? Tore makin. Napa amal soleh yang bisa dikerjakan dalam 1 detik? Napa? Napa? Nguang duri. Kena pun beri pon sedetik. Salat aman ki 500 nih ya. Tore jawab boleh. Napa amal soleh yang bisa dikerjakan 1 detik? Kenapa? Abri rasa punten sekali. Tadi ke artena betapa mudahnya kita beramal soleh. Gampang dari makan pakai selamatan masjid. Beda amal soleh yang bisa dikerjakan dalam 1 detik memberikan manfaat selamanya. Contohnya apa makin? Tinggal para maghrib entar ke masjid. Sare sekakar lah PC tip odi ke masjid sedetik atau tak sedetik? Amal soleh dapat benih amal soleh. Betapa mudahnya amal soleh. Kini apa punten? Engki. Sebalik kepada amal jahat ia ada remah. Perapatannya mana odi gak makin tembus sekeringan tip mati kapi. Cilemotan jahat dapat tak jahat? Jahat. Makanya jangan pernah mengabaikan waktu, karena waktu itu sangat bermakna. Waktu bisa berarti jahat, tapi waktu juga berarti kebaikan amal soleh. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dengan berpanjenengan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Terus apa tak terus? Mungkin dia terus menyaman. Dan gue lagi nomor sekecil di mini.
Dan gula kadito ni kasih suara berat. Ikato ni kelo bengin dan gula. Tentu ikato ni kelo bengin sampai tembus ke jantung. Ni kelo bengin. Makanya bibir ketarik sekali. Karena lo bengin. Antara kita beres boleh bernama. Apa beres? Jadi nika maknana kau leban panjenengan berupaya selalu memulai kehidupan kelaban kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita nikah hakikatah debu ibn Allah taala. Napa debu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaituna wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan atau bentuk yang terbaik. Jadi kalau leban mancin dengan ini dijamin oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk dengan bentuk terbaik. Etempeng makhluk selain kau leban mancin dengan ini termasuk yang terbaik. Songkoen bisa, celanain bisa, jasen bisa, kelampiin bisa. Tapi jangan pernah berpikir kita ini adalah makhluk yang terbaik. Diciptakan oleh Allah menjadi makhluk dengan bentuk yang terbaik, tapi ketika kita gagal mengelola kebaikan, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang terbaik. Guna tanya ke panjenengan, ini kan terakhir. Mon gula aja sanggup aja tak sanggup. Ongguan, walaupun tak tahu saya nggak jawab ki, walaupun tak tahu saya nggak jawab. Gula makle berpanjenengan itu terjadi interaksi. Menurut panjenengan ben embi bagusan panjenengan apa embi? Nah, ini kan parlon aja jawab kenapa? Jadi mon aja jawab kena pas oning kenapa? Mon salah ya tepak, mon bener diapresiasi. Nah, saya jawab embi bener kenapa salah? Berdasarkan bener. Contohnya senikah. Lamun saja jawab embi nikah, embi keakui bisa berbuat baik. Syaratnya setong. Kenapa? Aben harus dikorbankan. Lamun embi beli, embi mate, buru kening kebaik sate, kening kebaik gule, artinya embi berbuat kebaikan. Nah, mon panjenengan menosah setelah kebagusan usaha paten geluh, maka saya jawab embi bener apa salah? Berarti tak pakai cerdas, saya jawab embi. Oke, nomor setong. Nomor dua gula tanya boleh. Panjenengan benyaruan, oh ini kenyaruan, lebah, kama molje orang atau penyaruan. Beda saja jawab nyaruan, beda saja jawab lebah, beda saja jawab orang. Kipon sekama apa? Cuma tuh orang pikir makin. Nomor dua, nomor telo, panjenengan ben ajem kamu mulje. Muljen? Muljen orang. Kenapa mualan? Ajem tidak bisa berbuat kebaikan kecuali mengorbankan dirinya sendiri. Ajem bisa berbuat baik nilai karena telur. Tapi sekali bertelur pasti ada telur EDR. Berarti muljen orang. Panjenengan bernyaruan muljen orang apa muljen nyaruan? Bener saja muljen nyaruan. Bener kia kenapa? Gue udah senikah nyaruan
Nika makin agabai apa zaman kasih. Napa? Kelap kapan ki? Ki agabai kelap kapan? Pasti ngabit nyaruan ka jolon keman-kaman ngakan sampai kenyang. Tinggal kenyang bukol tabut tedung nyaruan. Tinggal tedung aja ile keren aja ile. Jaile nyaruan pas tadi matu. Tinggal tadi matu diendapkan kurang lebih dah Pak Are. Tinggal oleh Pak Are pas padat manis pas cekak. Pas jual sebutol regana matuh 100.000 sebutol. Panjenengan pada benyaruan ala aku saareh ngakan nginom reng pas tedung aja hilang. Kira-kira cahila pak baju second ibu baju apa tak baju? Cahila nyaruan matu dari nyaruan keberaki dalam Al-Quran sifaun itu adalah obat. Lamun cahila dengan penyakit yang kira punten berarti muljaan orang muljaan nyaruan muljaan orang bakun. Kenapa pola? Karena orang nikah yang menjadi mulia dan terhormat karena amalnya, sementara nyaruan nikah makin tidak terhormat aben tipi tapi jahil seerkai. Berbeda orang mulai nyaruan, beda apa sobu. Tapi mau mulai matun beda apa sobu. Beda. Nah, maka dari itu kita ingin menjadi orang yang diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang terbaik, tapi dengan amal kita juga akan menjadi orang yang terbaik. Dengan amal kita menjadi makhluk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekali ditasawuf tinggi. Tak lakongnya ada pengaporah ngiring arang sarang mau salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Deki tim hadrat terus saking